pujian ini Bapak Ibu Saudara. Oh, walau lewati lembah, Yesus tidak pernah membiarkanmu. Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah yang setia. Yesus kekuatan di hidupku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Engkau layak untuk menerima pujian dan kemuliaan. Karena hidup kami ada sampai dengan hari ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Oleh karena Engkau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Karena Engkaulah Tuhan alasan untuk kami tetap hidup sampai dengan pada hari ini. Oleh sebab itu dalam ibadah kami pagi hari ini, biarlah kiranya kami mengalami Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus dicurahkan kepada setiap pribadi. Lawatlah setiap pribadi Tuhan. Penuhilah dengan kasih dan belas kasihan daripada surga untuk setiap pribadi yang datang dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Tuhan, lawatlah kami oleh pemberitaan firman-Mu. Lawatlah kami melalui pujian. Lawatlah kami melalui kesaksian-kesaksian. Terpujilah nama-Mu. Bukakan mata rohani dan telinga rohani kami oleh firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan sehingga kami bisa melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Biarlah kiranya kesaksian ini melalui pujian akan membangkitkan kita menyadari hidup kita ini harus berarti sampai akhir hidup kita. Tetap kuat sayang selalu. Oke, silakan Bunga boleh membawa pujian. Shalom semuanya. Saya Bunga. Saya akan membawakan satu pujian yang akan saya lombakan di provinsi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan Allah.
ini kita akan masuk dalam topik yang kedua, yaitu bagaimana kita akan naik level. Itu diperlukan disiplin dan ketekunan. Sama-sama katakan disiplin dan ketekunan. Ya, saya tahu sekali bagaimana bunga ini, saudara. Dia untuk bisa dapat level, saudara, untuk dapat menang audisi-audisi, itu dia harus belajar itu ke Medan, saudara. Ya Bu ya, langkat Medan itu, saudara. 1 minggu berapa kali itu Bu? 2 kali seminggu, belum lagi mungkin dilangkatnya, saudara, dan pribadinya. Disiplin dan ketekunan. Banyak orang yang suka doa tapi nggak disiplin doa. Banyak orang yang mau ke gereja tapi nggak disiplin beribadah. Kita bisa kasih excuse jauh, nggak ada uang, tapi kalau kita nonton, kita makan-makan, bisa ada duit. Ketika kita mau naik pesawat bisa bangun pagi, tapi banyak yang nggak bisa disiplin bangun pagi. Nah, mari kita akan baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat firman Tuhan ini. Yuk. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Silakan duduk, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Kalau engkau ingin berubah hidupmu, kalau engkau ingin naik kelas, kalau engkau ingin lulus dalam sekolah anak-anak muda, engkau diterima di pekerjaan, dan engkau diperhatikan bisa naik level. Kalau engkau ibu-ibu, bapak-bapak ingin naik level ekonomimu, kalau engkau ingin mengalami perubahan, maka yang diperlukan adalah disiplin dan ketekunan. Saudara mengerti nggak kenapa ada peraturan? Ada peraturan apa lalu lintas? Supaya disiplin. Kenapa dikasih harus bayar PBB, harus bayar pajak kendaraan, kalau enggak ditilang? Supaya disiplin, saudara. Kenapa saudara? Karena manusia ini kalau enggak dihukum, enggak mau disiplin. Rata-rata. Gimana, saudara? Dan seharusnya orang yang naik level itu jangan dulu dia disiplin kalau tidak mendapat hukuman. Seharusnya dalam level itu. Amin. Ya, saudara. Ya. Nah, saudara, demikian juga, saudara, dalam kehidupan kerohanian maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Banyak orang yang tidak bisa bangun pagi untuk berdoa, ngantuk katanya, nggak bisa. Tapi kalau mau pergi kemana-mana bisa cepat pergi, kan gitu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, disiplin diri sendiri, ya. Disiplin itu jangan tunggu ada peraturan dulu yang menghukum kita baru kita lakukan. Itu namanya tidak disiplin. Tapi disiplin itu adalah dari hati kita, dari tekad kita untuk tetap melakukan walaupun tidak ada yang lihat, walaupun tanpa hukuman. Karena kita mengerti apa faedahnya itu. Amin, ya. Saya membacakan ini satu quote, ya. Dikatakan begini, semua kesuksesan berawal dari dirimu sendiri. Katakan, kesuksesan berawal dari diriku. Jadi saya mau katakan, kalau engkau begitu-begitu, itu karena engkau gak disiplin. Gak disiplin bangun pagi, gak disiplin doa. Suka doa, tapi gak disiplin dan gak tekun. Suka baca firman, suka, tapi sekali-sekali mut-mutan. Dengan alasan pakai yang Matius 9 itu kan, ayat 41.
Kan ada firman, Bu, daging ini lemah, memang itu roh penurut. Itu Tuhan sedang berbicara. Justru karena dagingmu lemah, maka rohmu harus kuat, jiwamu harus kuat, pikiranmu harus kuat, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya daging ini jangan menjadi lemah dan membawa kita jatuh dalam pencobaan. Tuhan hanya mengasihi 52 minggu dalam 1 tahun yang 365. Tapi itu pun kita tidak disiplinkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Gimana, saudara? Anak-anak engkau bisa pergi ke sekolah dengan tanpa terlambat. Pegawai-pegawai engkau takut terlambat. Saya juga takut terlambat, saudara. Nanti apa konsekuensinya? Dipotong gaji. Tapi pernahkah saudara pernah takut kalau aku nggak ke gereja, aku nggak melayani Tuhan, nanti Tuhan pangkas pekerjaanku? Pernah pikir gitu nggak? Enggak. Tapi kita salahkan Tuhan, kita nggak sukses. Saya pikir bunga dengan harus cuci darah dalam 2 kali seminggu untuk latihan, nggak gampang itu, saudara. Yang sehat aja nggak gampang. Gimana? Betul. Kenapa kita malas sekali? Apa itu disiplin? Disiplin itu merupakan sikap dan perasaan taat. Jadi sikap dan perasaan dari sini. Yang taat dan patuh. Ketundukan, submission terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Jadi ketika engkau dipilih menjadi guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda, pemimpin kelompok, ya, sebagai ayah, sebagai ibu, disiplin untuk tugas dan tanggung jawabmu. Bisa nggak saudara bayangkan kalau satu hari ibu-ibu lagi rajin, dia masak semua jenis masakan. Besok dia bilang, capek aku, salah masak lah ya, ngantuk, kan gitu ya. Bisa nggak apa yang terjadi? Pasti keluarganya nggak sehat-sehat. Ya kan, saudara? Kalau saudara juga nggak disiplin dalam jam makan, saudara bisa sakit mah. Benar, saudara. Sakit mah itu karena disiplin. Nggak disiplin. Makan suka-suka. Sakit lever itu karena nggak disiplin tidur. Tidur jam 1, jam 2. Saya menemukan ada seorang ayah rohani kami juga, saudara. Dia memang seorang dosen yang pintar sekali, tapi tidurnya selalu jam 2 pagi. Akhirnya dia masih umur 70-an, udah pikun. Jadi kadang-kala kita penyakitan, kadang kita sakit karena kita melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin itu adalah berbicara taat. Katakan, disiplin itu taat. Bilang kiri kanan, disiplin itu taat, patuh. Kalau saudara berobat, saudara sakit, dokter mengatakan, makan ya bu, obatnya 3 kali 1. Tapi kau makan 1 kali 1, aduh kadang-kadang lupa. Sehat apa enggak? Tidak. Contoh ya, kalau dia penyakit TBC, kalau dulu nggak bisa sembuh, tapi kalau dia rutin, ada yang ngeliat dia rutin, 6 bulan sembuh. Tapi banyak yang nggak rutin, nggak mau, nggak disiplin, ya. Menurut kamus itu dikatakan disiplin itu adalah perwujudan sikap mental dan perilaku dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Ya. Nah, bagaimana kita? Kita masuk jam 8 ibadah. Udah disiplin nggak kita? Bilang kiri kanan, bertobat yuk. Gimana saudara bangun pagi sudah duduk di kaki Tuhan dulu baru pergi ke dapur? Kalau belum, bilang bertobat yuk. Ya, saudara. Disiplin dan ketekunan rohani adalah jalan menuju pemulihan Allah. Pada saat kita mempunyai disiplin rohani,
Membaca firman Tuhan, doa, beribadah, itu adalah jalan menuju pemulihan Allah. Pemulihan dalam rumah tanggamu, pemulihan dalam kesehatanmu, pemulihan dalam karirmu, pemulihan apa saja engkau punya daftar. Tapi kadang kala kita tidak mau, saudara. Jadi bukan Tuhan yang bisa tidak membuat kita berhasil, tapi pilihan saudara setiap hari, mau disiplin atau tidak. Saudara, ketika kita baca dalam kitab Kejadian, kita mengetahui bahwa hanya manusialah yang Tuhan turun tangan dengan tangannya. Tolong tampilkan. Yaitu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tanaman, hewan-hewan, dan yang lain tidak disebutkan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi saudaraku, pada saat jatuh dalam dosa, nah kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena tidak disiplin. Tuhan sudah bilang semua boleh, kecuali yang dua ini. Ada peraturan. Jadi yang namanya disiplin itu tidak jauh dengan adanya peraturan. Anak-anak disuruh masuk sekolah jam 7.15. Supaya apa? Bangun cepat, melatih diri, kan gitu. Belajar pagi hari lebih fresh, kan gitu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, slide berikut. Jatuh dalam dosa membuat kita hilang kemuliaan Allah. Karakter Tuhan menjadi hilang, saudara. Gambar Tuhan menjadi hilang, rupa Tuhan menjadi hilang, ya. Dan di dalam Roma 3 ayat 24 dengan 28, itu makanya kenapa Allah harus hadir sendiri yang memulihkan gambar dan rupa kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Jadi yang hanya bisa memulihkan karakter kita, gambar kita, rupa kita, seperti ciptaan yang mula-mula, itu hanya karena karya Allah sendiri. Tidak bisa dengan agama, tidak bisa dengan oleh siapapun, kecuali Allah itu sendiri turun. Dan Dia sudah pernah turun ke muka bumi ini. Dan nanti Dia akan turun, tapi bukan lagi untuk membenarkan, bukan lagi untuk memulihkan, tapi masuk dalam penghakiman. Nah saudara, pemulihan kemuliaan Allah itu adalah karya Allah, yaitu apa saudara? Pembenaran, saudara. Karya Yesus di kayu salib itu adalah untuk membenarkan kita. Segala dosa kita boleh diampuni, segala kutuk boleh diangkat. Pembenaran, saudara. Itu makanya kenapa, saudaraku, pemulihan kemuliaan Allah yang selanjutnya, kalau kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, hiduplah dalam pengudusan. Kalau ada orang Kristen mengatakan dia sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi tidak mau dikuduskan, tidak mau masuk dalam disiplin pengudusan, berjalan dalam kebenaran Allah, pemulihan itu tidak terjadi. Tidak akan mungkin. Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bilang kiri dan kanan, disiplin pengudusan. Coba saudara, ya, ketika kita disiplin dalam pengudusan, mulut kita disiplin nih, kudus, nggak ngomong sembarangan, tidak caci maki, tidak bohong, tidak menghakimi. Kira-kira di tempat pekerjaan dipakai enggak? Dipakai lah. Kira-kira di rumah bisa mendatangkan keributan enggak? Tidak. Jadi kenapa kita tidak mau hidup dalam kekudusan? Ketika pikiran kita disiplin untuk berpikir yang benar, yang kudus,
segala sesuatu yang tertulis di atas. Engkau sehat apa enggak? Sehat. Ya kan? Pikiran kita fokus kepada firman Allah. Kita pikirkan seperti Filipi 4 ayat 8. Yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar. Itu sehat apa enggak? Terus kenapa enggak mau kuduskan pikiran? Bilang kuduskan pikiran. Disiplin. Amin. Ya, saudara. Nah, saudara, kita lihat yang berikutnya, pemulihan kemuliaan Allah dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Tuhan sudah datang mengasihi kita. Tuhan sudah membenarkan kita, menguduskan kita, mencucikan kita, mau membawa kita masuk dari glory to glory sampai akhir kehidupan kita. Tetapi kalau engkau tidak respon, bisa jadi apa enggak? Gimana? Tidak bisa. Yuk kita baca 2 Petrus 1 ayat 10. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Jadi di sini dikatakan perlu usaha, perlu ada respon, dan responnya sungguh-sungguh. Saya pikir Bunga kalau latihan itu main-main apa sungguh-sungguh, Bunga? Sungguh-sungguh lah. Waktu dulu suruh nyanyi dia nggak mungkin mulutnya bebek gitu kan. Enggak, kalau A ya A, bebe ya kan O. Nah, saudara, gitu saudara. Bagaimana saudara akan bisa terampil? Nggak mau memberikan hati sungguh-sungguh, merespon, nggak mungkin. Nah, disiplin rohani itu berbicara sangkal diri, pikul. Sama-sama katakan sangkal diri. Pikul salib. Menyadarkan kita bahwa hidup ini akan ada tantangan. Tapi ingat khotbah minggu lalu, saat kita selalu tetap di dalam kehidupan disiplin rohani, berdoa, baca firman, ibadah, pasti bisa dilalui. Pasti tidak jadi ODGJ. Gangguan jiwa kan data kemarin kan hasil 2023, banyak anak umur 10 sampai 17 jadi gila, stres karena ada di rumah lihat orang tuanya. Orang tua yang bercerai, orang tua yang kadang kala mamanya itu marah sama bapaknya, anaknya disiksanya. Woi, saya pernah dikirimin video itu. Saya katakan Tuhan Yesus, nggak ngerti nggak dia ini? Dan jangan juga anak-anak muda sekarang banyak yang membuang orang tuanya di pinggir jalan. Engkau bisa membuat orang tuamu juga jadi hilang seon, hilang 1 kilo. Jangan. Tuhan tidak membentuk keluarga yang demikian. Karena hasil riset kemarin 82,9% itu adalah orang jadi gangguan jiwa karena masalah di rumah tangga. Makanya Alkitab berkata pemulihan hati bapak kepada anak, hati anak kepada bapak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, itulah disiplin rohani. Kita baca dalam 2 Petrus. Ya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8, ya. 1, 2 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Sama-sama katakan, aku punya iman, tapi harus ditambahkan kebajikan. Nah, selanjutnya kepada kebajikan pengetahuan. Katakan dari kebajikan ditambah pengetahuan. Ya. Yang keenam, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Sama-sama penguasaan diri. Jadi disiplin penguasaan diri, disiplin pengetahuan. Makanya hidup ikuti pementoran, ikuti pemuritan, saudara, pengetahuan, ikuti pembelajaran, ya. Kepada penguasaan diri, kepada penguasaan diri, kepada ketekunan, kepada keteguhan. Jadi saudara, kita akan bisa hidup saleh kudus kalau kita tekun.
ada penguasaan diri, ya. Ada iman. Lalu ketujuh, kepada kesalehan, kasih kepada saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih. Ya, ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil. Sama-sama katakan giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, disiplin rohani akan membuat kita dari memiliki iman bertambah kebajikan kita, dari kebajikan bertambah pengetahuan kita, dari pengetahuan kita bertambah penguasaan diri kita. Penguasaan diri kita membuat kita tekun, membuat kita jadi saleh, bisa mengasihi saudara-saudara dan mengasihi semua orang. Itulah hidup yang berdampak. Saudara, pertanyaannya, mengapa harus disiplin dan bertekun? Yang pertama adalah karena kita punya limited time. Sama-sama katakan, waktu kita terbatas. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa mengatur kapan Tuhan akan memberikan waktu yang terbatas. Ya, Ratu Elizabeth 90 berapa dia? 92 ya? 96 ya. Walaupun dia punya kekayaan luar biasa, tim dokter yang luar biasa, hikmat luar biasa, dia bisa menguasai banyak negara, termasuk Indonesia pernah ya. Tapi ketika Tuhan bilang stop, gak bisa dia bilang, tunggulah Tuhan. Nah, kalau kita membuang-buang waktu, tidak ada waktu melayani Tuhan, tidak memberikan waktu mengasihi Tuhan, memberikan uang untuk Tuhan, memberikan rumah kita untuk Tuhan, sampai ketika Tuhan panggil, kita akan terpelongo. Iya ya, aku belum buat apa-apa. Yang kedua adalah waktu yang terbatas itu tidak bisa diputar kembali. Bisa saudara putar kembali? Yang ada kenangan, tembang kenangan, kopi kenangan. Ya saudara. Tapi nggak bisa engkau lalui. Jadi sebab itu kalau kita misalnya, saya misalnya masih punya anak baby, nikmati aja kebersamaan dengan anak baby itu, dengan masalah-masalah yang harus dilaluinya. Misalnya harus bangun pagi nggak jelas. Ketika anak ini mulai berjalan, nikmati saja. Walaupun dia repot, ditarik semua taplak meja saudara, ada pot bunga yang pecah, nikmati aja. Karena itu akan memperdalam hubunganmu, ya kan? Jangan sampai, hei, ingat ya, Oma punya itu pot bunga itu mahal sekali. Stop, bawa sana, kurung sana. Saudara, saya juga dulu seperti itu sebelum bertobat, ya kan saudara? Tapi sekarang udah pecah, mau diapain? Terus kita marah-marah bisa kembali piringnya jatuh, apa namanya? Gak bisa. Hubungan lebih baik, saudara, ya kan? Nah, ketika kita mengalami masalah dengan anak-anak yang beranjak remaja, udah nikmati aja. Pas main. Ya kan? Karena nanti ketika engkau ingin bersama-sama dengan dia, tiba-tiba dia sudah diambil orang. Hah? Gimana? Halo? Jangan dimarah-marahin. Kan tadi sudah ada tingkat stres anak. Ya kan? Janganlah. Bilang dulu, janganlah. Bilang dulu. Saudara, apa yang saudara alami sama dengan saya alami, sama kita, oke? Mengalami anak yang susah bangun, mungkin yang nggak disiplin, yang udah disiapkan makan nggak mau makan, yang apa, sama. Ya, jadi jangan stres, jangan putus asa.
Lalu saudara, kita lihat kenapa kita disiplin adalah karena hidup ini adalah seperti gelanggang pertandingan, saudara. Kita ini hidup dalam pertandingan, ngerti nggak saudara? Iya saudara. Di mana dikatakan semua peserta ikut lari. Artinya apa saudara? Jangan sampai kita mengisi hari-hari kita dengan biasa-biasa saja. Orang lari, engkau lari. Orang ke gereja tapi ikut-ikutan, tapi nggak kenal siapa Yesus yang kau sembah. Melayani ikut-ikutan, sehingga ketika ada masalah langsung hengkang. Jangan ikut-ikutan saja. Imanmu jangan ikut-ikutan. Amin. Jangan hanya mengisi harimu dengan biasa-biasa saja, tapi dikatakan berlombalah untuk mencapai kemenangan. Jadi ada tujuan hidup. Setiap hari harus ada yang kau kerjakan, ada tujuan. Saya selalu buat begitu saudara. Satu hari ini ketika tidur, apa yang sudah saya buat? Oh, ke kantor. Di kantor kerjain apa saja. Di rumah masak, membersihkan kamar mandi, bersihkan bunga. Harus ada. Jangan sampai satu hari ketika kita bangun, apa yang kita kerjakan? Waduh, di tempat tidur aja, gak buat apa-apa. Nah, ada Theodore Roosevelt berkata begini, do what you can with what you have where you are. Ya, do what you can with what you have where you are. Artinya, lakukan apa yang dapat kau lakukan dengan apa yang ada padamu, dimanapun engkau. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Karena yang Tuhan bilang, apa yang ada pada kita. Mujizat 5 roti 2 ikan itu adalah yang ada di tangan anak kecil itu. Musa mendapat mujizat dari apa? Apa tongkat yang ada di tangan dia. Banyak orang tidak mau berbuat apa-apa karena melihat apa yang ada di tangan orang lain. Betul apa tidak? Ah, dia lebih pintar, ada lebih bagus sekolahnya, ada lebih banyak duit. No. Orang yang maju tidak berpikir demikian. Amin, saudara. Dan setiap orang pasti punya kelebihan. Kalau kita hanya memikirkan orang lain, kita tidak bisa menggali apa potensi yang Tuhan sudah taruh di dalammu. Akhirnya kita hidup dengan berkeluh kesah, menyalahkan orang, terus kita iri dan benci sama orang lain. Gak ada guna. Nah, kedua, kenapa perlu disiplin? Karena disiplin adalah menahan diri melakukan hal-hal yang menghambat usaha kita. Saya lihat gini saudara, kalau misalnya kadang saya capek, ngantuk ya. Misalnya seperti kemarin, ada bimbingan pranikah, ada bimbingan apa lagi, pekerjaan, kadang capek, ngantuk, saudara, mempersiapkan bahan lagi. Tapi karena disiplin saudara, kita sudah biasa bangun jam 5 doa pagi, besoknya itu kita tetap segar dan tidak akan terlambat. Tapi pada saat saya mengikuti daging saya ini, tidurlah. Nah, tidurnya itu akan dibawa 1-2 jam. Telatnya bangun. Cobalah perhatikan saudara. Sehingga akhirnya bangun pagi, buru-buru, gujuk-gujuk kan, balak, udahlah. Nah, saudara, mari kita baca 1 Yohanes 2:16. Apa yang menjadi penghambat usaha kita untuk maju dalam disiplin rohani? Yuk, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya, saudara. Jadi disiplin akan menahan diri kita melakukan hal-hal yang menghambat usaha kita,
Disiplin akan membuat kita tidak mengikuti keinginan daging ini. Disiplin tidak akan membuat kita mengikuti keinginan mata kita, keangkuhan hidup. Disiplin akan kita mengatakan ketika kita mau belanja, uangku hanya 400 nih untuk belanja 1 minggu. Lauk dengan rencah-rencahnya, sayur buah semuanya. Maka ketika aku pergi ke pasar, disiplin akan membuat aku tidak melihat apa yang di mata. Cantik juga di sana. Ada baju, promo pula itu promo. 300, ayo ya kan gitu. Saudara tahu kalau saudara pergi jalan ke luar negeri, kemanapun saudara terlihat orang Indonesia suka belanja. Kalau saudara pergi misalnya ke Israel, dia tahu bahasa Indonesia, dia bilang, mari, Indonesia, 300. Jadi saya pikir, waduh, orang Indonesia udah tergambar di dunia seperti itu. Jadi yang membuat kita bisa tetap on the track, disiplin dan ketekunan. Sama-sama katakan disiplin dan ketekunan. Tekun berarti konsisten. Ya. Yang ketiga adalah kenapa kita harus disiplin dan tekun, melatih tubuh agar Injil jangan ditolak. Jadi kalau kita punya disiplin rohani dalam doa, dalam baca firman, dalam ibadah, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam melayani Tuhan, maka saudara, hidupmu tidak akan membuat Injil ditolak. Ngerti maksudnya? Banyak orang Kristen tidak bisa membawa orang lain, keluarganya dalam Tuhan. Karena apa? Dilihat, dia kayak gini, gak disiplin pun dia doa. Banyak kali dia cerita di depan, kan gitu. Nah, itu saudara. Nah, lanjut saudara. Disiplin akan membuat menjadi kebiasaan. Kalau saudara disiplin, saudara selama 21 hari, itu akan menjadi kebiasaanmu. Itu hasil penelitian ya. Kebiasaan akan membawa kepada karaktermu. Karakter akan membawa kepada hidup yang bervitalitas dan mempunyai tujuan hidup. Saudara ada di mana ini? Kenapa kebiasaan kita tidak suka baca firman, tidak suka bisa terlambat? Coba disiplinkan dulu, ya. Nah, disiplin dalam hal apa? Yang pertama adalah Roma 12 ayat 2. Yuk kita akan baca. Roma 12 ayat 2. Amin, sudah dapat? Yuk. 1, 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Disiplin yang pertama adalah disiplin pikiran. Sama-sama katakan disiplin pikiran. Jadi pada saat pikiranmu mulai aneh-aneh, kuduskan pikiran. Ingat, pikirkan yang baik, yang indah, yang kudus, yang tidak didengar. Aduh, anakku kok nggak ngangkat telepon. Di mana? Udah kecelakaan kah dia? Udah di mana kah dia? Disiplinkan pikiran. Enggak. Mungkin sih handphonenya lagi lowbat. Ya kan? Berpikir yang positif. Amin. Supaya sehat. Amin. Supaya saudara jangan ada yang tidak bisa tidur malam. Ada nggak tidak tidur malam sini? Berubah namanya jadi Fatima, payah tidur malam. Mau diganti nama saudara jadi Fatima. Ya, pikiran, sama-sama katakan disiplin pikiran. Inilah yang disebut memakai ketopong keselamatan, memakai firman Allah. Yang kedua, Amsal 4 ayat 23. Ini harus dihafal nih. Apa itu? Jagalah, sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi yang kedua, katakan disiplin hati. Jadi kita karena punya hati masih bisa tersinggung. Ada sini nggak pernah tersinggung? Aku pun pernah tersinggung. Kalau saudara nggak pernah tersinggung, berarti saudara udah mati. Tapi kita harus mendisiplin hati kita. Amin. Disiplin hati, jangan masukkan yang benci, cakap-cakap yang gak baik. Buang. Katakan buang.
Amin. Disiplin. Engkau saat itu akan menjadi lemah putus asa saat engkau tidak disiplin hati dan pikiranmu. Jangan hidup apa kata orang. Kan Ayub berkata, aku tidak lagi, dulu aku hidup apa kata orang, tapi aku sekarang sudah ngalami Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Korintus 9 ayat 27. Ayo kita baca. Tetapi aku melatih apa? Sama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Sama-sama kita praktek ini satu ya, sambil baca, hafal ya. Disiplin itu harus dihafal, ingatkan. 1, 2 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri. Ya. Yang ketiga adalah disiplin tubuh. Mana tubuh saudara? Semua, dikatakan semua. Latihlah mulutmu, latihlah pikiranmu, latihlah matamu. Tadi kemarin siapa itu ya? Waktu hari pria integritas, apa dibilang pagi pria? Ketika engkau lihat cewek 1 detik aja langsung disiplin mata, jangan lihat ke situ. Ya kan, jangan. Kan kemarin gitu dibilang, ya kan? Disiplin apa ibu-ibu? Mulut. Disiplin apa ibu-ibu? Kuping. Disiplin pikiran, hati, semua saudara. Supaya apa? Jangan sampai Tuhan dihujat karena kita. Sudah gak bisa bawa orang kepada Tuhan, kita membawa orang ke neraka. Jangan sampai. Amin saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saudara, sebentar kita akan masuk di dalam doa. Apapun proses yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, konsisten dan disiplinlah di dalam kerohanianmu, dalam hubunganmu dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, melayani Tuhan, beribadah saudara. Ada satu kesaksian yang mengatakan begini, pada saat seseorang berhenti dalam disiplin kerohanian, pada saat itu dia sedang menuai kepada kegagalan demi kegagalan. Mari kita akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan 2 kali pujian ini dan kita akan menyembah Tuhan. Dan katakan, aku mau disiplin Tuhan. Aku mau bertekun Tuhan di dalam Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku
kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kepada titik penghabisan, sampai kepada garis akhir dalam hidup kami. Tuhan akan berkata, hamba-Mu yang setia. Tuhan akan memeluk kami. Tuhan akan memberikan kami kemenangan sampai garis akhir dalam kehidupan kami. Karena kami mau disiplin bersama dengan Tuhan. Kami mau konsisten bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah terus ya Roh Kudus, jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama